Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah perasaan hati. Curahan hatinya kepadamu dan apa yang dia inginkan darimu. Kira-kira bagaimana energinya nanti? Lebih jelasnya kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa kamu ambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang perasaan hati. Ini bisa jadi juga dari kamu, ya, perasaan hatimu kepadanya, ataupun dari dirinya kepadamu, ya. Dan nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari koneksi inisial, zodiak, kota dan negara di akhir readingan agar kamu lebih yakin bahwa dirinya lah yang terkoneksi dalam readingan ini. Oke, sudah ada satu kartu yang keluar. Kita lihat apa yang ingin dia katakan atau dia rasakan saat ini. Wow, dia merasa bahwa hari ini kondisi dia tidak baik-baik saja secara jiwa. Ada yang menelan rasa rindu. Waduh, ini bicara rindu, kerinduan. Ya, dia ingin hadirmu. Ini bisa pasangan LDR, bisa mantan, ataupun memang orang baru ingin datang masuk dalam hidupmu, di mana mereka ini menahan rindu. Kalau energi LDR berarti jauh, cuman bisa ya video callan, ataupun mungkin kondisinya hanya juga bisa membayangkan hadirmu di sampingnya walaupun hanya sebatas imajinasi, ya. Ataupun mungkin lagi konflik ya, sehingga kontaknya nggak bagus ya, atau malah putus kontak sama sekali, ada ribut bentrok ataupun ya kecemburuan-kecemburuan kecil, ya akhirnya terjadilah masalah ya. Kalau bicara tentang LDR, karena ada beberapa yang saya lihat di sini hubungannya on off ya. Kalau energi mantan, ya mantan ingin kembali, dia tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Tetapi memang kalau bicara mantan, dia masih ragu apakah keberadaan dari dirinya akan diterima olehmu karena pernah membuatmu terluka di masa lalu ya. Tetapi sebenarnya saat ini kondisinya dia inginkan kamu ya. Dia menyesali atas perbuatannya. Dan ya dia bingung juga bagaimana caranya untuk mengungkapkan. Kalaupun mungkin permintaan maaf, mungkin dia sudah bisa maafkan, tetapi dia merasa bahwa kayaknya permintaan maaf itu nggak cukup deh. Kayaknya kehadiranku udah di-cut oleh kamu. Jadi ya dia hanya bisa memendam rindu ini ya. Dan berharap kamu bisa peka terhadapnya dan mau menerimanya kembali. Wah, ini bicara energi mantan berarti ada penyesalan ya. Kalau bicara orang baru ya dia menahan. Kalau di sini orang baru dia menahan. Kenapa? Mungkin karena kamu udah punya pasangan atau dia udah punya pasangan juga ya, karena ada hubungan triparti saya lihat di sini, di mana dia menyukaimu tapi kamu udah mempunyai pasangan, atau sama-sama dua-dua sudah mempunyai pasangan gitu. Ataupun kalaupun tidak mempunyai pasangan juga, ya dia merasa bahwa saya masih kurang gitu, kurang berani untuk dan kurang pede untuk datang kepadamu. Ya mungkin dia melihat dari sisi kekurangan dia. Tetapi yang pasti orang baru ini curi-curi pandang, ingin dekat denganmu, ingin
ingin ya setidaknya meraih menggapaimu. Five of Wands ya, sama-sama mau bahagia, dan kalaupun kamu bahagia ya izinkan dia untuk datang masuk dalam hidupmu untuk membahagiakanmu. Terimalah cintanya ya. Dan ini kamu bisa menyesuaikan kamu di posisi mana, apakah koneksinya dengan mantan, ataukah ada dengan orang baru, ataukah dengan hubungan LDR ya. Karena saya di sini mengambil energi yang paling tinggi, jadi kamu yang menyesuaikan kamu di posisi mana, ataupun mungkin kamu yang menyukai mereka ya. Kamu yang tertuju kepada mereka, di mana kamu saat ini merindukan dia, hadirnya, tatapannya, dekapannya, pelukannya. Apakah dia mau menerimamu saat ini, di mana kamu harap-harap cemas dan hanya bisa membayangkan, memvisualisasikan kejadian-kejadian yang kamu inginkan walaupun cuman halu ya. Karena sebatas itu yang bisa membuat nyaman ya, karena secara nyata tidak terwujud, tetapi secara jiwa, secara imajinasi itu yang bisa meredam rasa rindu dengan cara berhayal kamu sudah ada di sampingnya ya. Oke. Kita lihat lagi di sini Seven of Cups ya. Dia berusaha untuk mencari pengganti ya, ataupun mungkin lebih ke ayo kerja gitu kan. Untuk bisa melupakan kamu gitu ya. Untuk bisa melupakan kamu, tapi ya mau bagaimana lagi ya, pada saat dia lagi boring ataupun lagi duduk-duduk ingat kamu lagi gitu kan. Ya namanya orang jatuh cinta ya. Ataupun mungkin kalau macam contohnya kamu sudah pernah bersama ya, momen-momen indah bersamamu yang dia ingat gitu, atau tempat-tempat yang kamu kunjungi dia kunjungi lagi, ingat kamu lagi gitu ya. Jadi ada beberapa yang memilih untuk sendiri dan cut dari hidup kamu ya. Mungkin dia memblokir ya. Sebenarnya kalau bicara memblokir ataupun apapun bukan berarti dia apa dibilangnya, karena di sini kalau bicara energi mantan ada yang memblokir ya. Dia tidak menginginkanmu, cuman seolah-olah saya mau move on dari dirimu, jadi saya harus blokir. Kalau saya nggak blokir, saya lihat-lihat kamu kapan saya move on gitu. Nah ini jadi ada beberapa yang akhirnya memilih memblokir untuk menjaga jarak atau membatasi diri dengan akses dari media sosialmu gitu ya. Ataupun juga kalau orang baru ya, dia pura-pura nggak berteman, pura-pura cuek, padahal dia pantau-pantau storymu, pantau-pantau media sosialmu. Nah ini ada. Nah ini kalau bicara mantan tadi, dia malah off ya dengan media sosial kamu, apapun nggak mau peduli gitu kan. Tetapi kalau energi orang baru dengan energi hubungan LDR ini kepo-kepo ya. Nah ini ya kondisinya saat ini ya, kamu di posisi mana nih? Kamu di posisi dikepoin atau kamu mengkepoin ya? Atau ya cuek-cuek aja gitu. Nah ini kondisinya ya sebenarnya ada rasa rindu tapi berbeda gitu. Dimana kalau dia rindu tanpa melihat fotomu aja, bayang-bayangmu udah lengket gitu. Tapi ada juga di sini kalau orang baru dengan hubungan LDR mau kepo, ini dia lagi ngapain nih gitu ya. Jadi betul-betul seperti detektif untuk mau tahu siapa dirimu dan aktivitasmu apa, dan keseharianmu apa, dan apa yang terjadi pada dirimu. Wah nih ya, jadi ada yang terobsesi juga sama kamu ya. Ada juga yang cuek, tapi kalau cuek ini bukan berarti dia nggak suka, tapi karena memang dia tahu bahwa kamu nggak akan kemana-mana gitu, dan aku pun harus lanjut move on hidupku gitu, ketimbang mikir-mikir kamu bikin pusing ya. Ini mungkin kalau dibilang energi mantan yang sakit hati, tetapi ingat mantan sakit hati ini energinya nggak bisa move on, tetapi seolah-olah mau move on, padahal nggak bisa move on dari dirimu ya saat ini. Walaupun mungkin dia sudah mempunyai penggantimu ya, tapi tetap aja bayang-bayangmu masih ada teringat di dia. Makanya tadi saya bilang dia blokir supaya apa ya, setidaknya dia bisa move on. Bagaimana mau move on kalau lihat-lihat mukamu muncul di HP terus ya, atau story-storymu ya. Jadi dia cut ya, tetapi sebenarnya dia cut itu bukan berarti dia tidak inginkan kamu, tidak membencimu ataupun apapun ya. Tapi ya intinya dia mau kamu bahagia, dia bahagia gitu. Karena kalau bicara mantan ya sudah, ibaratkan kamu tuh masa lalunya gitu. Tapi hati tidak bisa tipu ya, nggak bisa bohong bahwa memang hadirmu tuh selalu diinginkannya gitu. Bayangmu selalu ada gitu. Setiap tidur dia mengingat kamu, atau ada momen-momen tertentu yang mana dia membandingkan antara dirimu dengan
mantan, artinya kamu sebagai mantan atau dengan membandingkan dirimu dengan pacarnya atau pasangannya saat ini, dimana kamu masih yang terbaik dari yang terbaik, dan itu membuat air matanya jatuh. Karena kenapa saya mendapatkan pasangan tetapi tidak sepertimu gitu, sedangkan kamu ya yang saya sukai tapi malah dunia menolak, semesta tidak merestui gitu ya. Mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga akhir atau pengkhianatan juga, sehingga akhirnya memilih untuk berpisah. Jadi kamu di posisi mana untuk bicara energi mantan juga up ya, dimana mantan ingin kembali, ada penyesalan, tetapi mau waras aja, karena jangan sampai timbul masalah ataupun mengulang kembali masa-masa sulit, masa-masa yang kelam, dan ya dia tidak mau juga ada kesedihan untukmu. Jadi dia lebih menahan, ataupun dirinya yang agak sedikit jauh, tetapi kamu selalu dekat di hati. Wah ya, untuk saat ini memang betul-betul rasa rindu, rasa ingin kamu ada di sampingnya itu besar ya. Kamu tidak akan tergantikan kepada siapapun, yang mana walaupun mungkin dia sudah mendapatkan wanita atau pria yang sudah lebih ganteng, lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, lebih, tapi hatinya itu kecantol ke kamu. Karena memang saya lihat di sini ada energi twin flame, ya. Tuh, dia hanya bisa melihatmu dari jauh seolah-olah sudah move on, padahal tidak, ya. Kalau orang baru juga sama, ya, pura-pura nggak lihat, padahal curi-curi pandang, ya. Ini bisa teman kantormu, ini orang-orang terdekat ya, mereka ada kagum kamu ya. Ataupun temanmu yang biasa-biasa, tapi dia kagum kepadamu tapi belum mengungkapkan. Tapi memang dia melihat kamu itu apa dibilangnya, sosok yang menurut dia sempurna gitu. Maaf agak berisik ya, bunyi kembang api. Ya jadi seperti gitu ya, kehidupan saat ini yang mana menginginkan hadirmu ya, walaupun mungkin serasa palsu, seolah-olah semu, seolah-olah, tapi dia merasakan seperti nyata bahwa kamu tidak jauh dari dirinya. Itu dia punya keyakinan sendiri ya. Dan berusaha semoga ke depan imajinasi dia, visualisasi dia itu bisa terwujud dengan adanya kamu hadir di hidupnya secara nyata. Begitupun juga kalau hubungan LDR ya. Ya mungkin kondisinya saat ini lagi emosian, lagi marahan, ataupun lagi no kontak ya. Ya dia meredam dulu ya, jangan sampai nanti ributnya bertambah atau bagaimana. Tapi yang pastinya saat ini dia lagi rindu. Ya kamu jangan marah-marah, mungkin dia terlambat chat, atau mungkin ya ada salah-salah kata atau perbuatan. Ya saat ini ya dia lagi kerja atau studi ya. Jangan terlalu overprotective ya, dia tahu juga mungkin membuatmu tidak nyaman dari ucapan, tindakan, tetapi sebenarnya ya dia juga harus mempunyai me time untuk dirinya dan mungkin orang-orang di sekelilingnya gitu. Jangan terlalu tertekan, dan ya dia kalau untuk hubungan LDR sih inginnya kamu tuh percaya ya bahwa dia itu memang betul-betul ada untukmu. Kalaupun mungkin ada yang negatif-negatifnya ya namanya juga itu ujian ya, cinta, di mana ujian cintanya yaitu adalah kesetiaan, kepercayaan, dan betul-betul menjaga apa dibilangnya, menjaga diri gitu ya. Jadi ya mungkin saat ini lagi diuji karena ada beberapa hubungan LDR nih ketahuan selingkuh ya. Jadi ribut ya. Nah ini jadi ya itu ujian, dan mungkin kalau dibilang dia menyesal ya. Minta maaf kamu, semoga artinya dia ingin minta maaf ke kamu, semoga kamu maafkan gitu. Dan ya dia tahu bahwa dia hilaf ya, ataupun mungkin kondisinya dia acuh cuek karena memang terlalu sibuk ya. Nah ini jadi yang pastinya dia inginkan hadirmu saat ini dan pemaafanmu saat ini. Kalau orang baru dia inginkan penerimaan dari dirimu, dimana jangan lihat dari kurangnya dirinya, tetapi ya lihat dari seberapa besar dia sayang kamu, karena dia memang inginkan kamu dan ingin membahagiakanmu. Dari kurangnya itu dia akan berusaha untuk bisa membahagiakan, walaupun mungkin harus berjuang lebih keras, tetapi ya dia tahu bahwa sumber semangatnya adalah kamu. Kalau kamu ada di sampingnya pasti dia semangat dan dia akan bisa membahagiakan kamu ya. Jadi itu yang saya lihat untuk kondisi saat ini, dirinya yang ingin hadirmu di samping dirinya ya, ingin ada maafmu, ingin
dekapanmu, belayanmu, ciumanmu, pelukanmu, rindunya betul-betul up ya. Walaupun mungkin kondisinya nggak usah bicara deh, kalau kamu bicara bikin pusing. Hadirmu aja itu udah cukup, walaupun diam. Itu yang dia inginkan. Karena kondisinya saat ini orang-orang ini dia lelah secara fisik, mental, dan lelah juga dari sisi keuangan ya. Aduh, keuangan lagi. Karena ada beberapa yang kalau mantan, ya kamu broyal sama dia, kamu bisa bantu gitu. Kok sekarang ini apes banget ya, tidak ada kamu, nggak ada yang bantu gitu ya, bingung juga gitu kan. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana membayangkan kehidupan dulu bersamamu nyaman gitu, enjoy happy, walaupun mungkin nggak ada uang atau ada uang tetap enjoy happy. Nah ini kok sekarang nggak ada uang kok melarat ya. Dulu ada uang, nggak ada uang sama kamu tetap bahagia gitu, sekarang harus ada uang baru bahagia. Nah ini ya. Jadi ya itu kondisinya saat ini dia inginkan kamu, hadirmu, pemaafanmu, dan penerimaan akan dirinya. Semoga resonet ya, dia menahan rasa rindu untukmu ya. Oke, kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiak, terus juga kota dan negara dari dirinya yang terkoneksi dalam readingan ini, yang saat ini lagi menahan rindu untukmu. Kita lihat untuk inisial dulu. Di mana kamu terkoneksi dengan huruf V, ada huruf Y, ada O, G, J, U, S, A, B, C, T, L, N, X, K, M, Q, F, P, dan Z. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Di sini saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan ada bintang Aries, ada Cancer, ada bintang Virgo, ada Pisces, ada Leo, Aquarius, Taurus, Capricorn, dan Scorpio. Oke, semoga resonate. Kita lanjut ke kota. Kota ini mewakili semuanya yang terkoneksi ya, maksudnya contohnya kalau kampung, kabupaten berarti terwakili kotanya. Dan ini pun kotanya terserah ya dari mana gitu ya. Macam contoh dia lagi di kota itu, atau kamu bertemu di kota itu, ataupun mungkin dia lagi merantau, lagi kerja, lagi sekolah ya di kota itu ya, ataupun apapun yang berkaitan dengan kota yang terkoneksi dengan kamu dan dirinya. Ya, begitupun juga negara nanti sama ya. Oke, kita mulai dulu dari koneksi kota. Oke, kita lihat untuk kota di sini ya. Jadi kalau kampung-kampung, desa-desa diwakili kota ya, atau suku ya, diwakili kotanya. Oke, untuk yang pertama ada Kupang, Sovivi, Palu, Tanjung Pinang, Lampung, Palangkaraya, Bengkulu, Sorong, Makassar, Aceh, Bandung, Denpasar, Merauke, Nabire, Palembang, Semarang, Pangkal Pinang, Medan, Jambi, Kendari, Ambon, Manado, Mamuju, Padang, Mataram, Samarinda, Seram, Jakarta, Pontianak, Banjarbaru, Jayapura, dan Yogyakarta. Jadi itu dari kota ya. Semoga resonate untuk kamu. Dan kita lihat untuk koneksi negara sama seperti kota, tempat dia bekerja, tempat dia sekolah, merantau, atau memang asal negara tersebut ya. Kira-kira apa kalau kamu terkoneksi dengan orang luar negeri atau koneksi dengan negara ya. Kita lihat untuk lebih jelasnya untuk koneksi negara.
Oke, untuk negara kamu terkoneksi dengan Italia, Cina, Denmark, Belanda, India, Swiss, Amerika, Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Prancis, Thailand, Turki, Spanyol, Jerman, Inggris, Korea, Meksiko, dan Filipina. Jadi itu yang bisa saya readingkan ya, di mana ada rasa rindu untukmu yang mana saat ini dia memendam kerinduan itu sendiri. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.